Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana ada sebuah tayangan yang tidak ditampilkan oleh rakyat bersuara di televisi tadi malam, teman-teman. Yang dimana sempat terjadi chaos di dalam studio rakyat bersuara antara gerombolan pembenci dengan Andi Aswan. Dan insiden ini terjadi setelah aksi tunjuk antara Andi Aswan dengan Rismond. Jadi banyak yang terpancing gitu. Sampai-sampai Aiman mengancam untuk mengusir gerombolan pembenci tersebut yang diduga mau membuat kerusuhan di dalam studio. Ini kan sangat memalukan. Orang-orang ini debat, tapi kok mau main fisik gitu. Apakah memang gerombolan pembenci tabiatnya seperti itu, teman-teman? Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, ada hal yang sangat memalukan juga, yang ini mungkin bisa dikatakan sebagai tamparan keras bagi Rismond dari pendukung Pak Jokowi. Yang dimana Rismond mengatakan bahwa tidak ada satupun ijazah di UGM yang berkacamata. Bahkan ya mungkin kata dia, hanya ijazah Pak Jokowi yang berkacamata. Nah, ini langsung dibantah oleh Andi Aswan dan juga Sekjen Pradi Bersatu. Dan ini ya sontak membuat mereka malu gitu. Sampai-sampai ijazah yang berkacamata lainnya itu ditampilkan di layar iNews. Wah, ini sangat menarik teman-teman. Perlu kalian simak ya. Dan terakhir, kita akan melihat seperti apa Bang Tri. Tahu kan Bang Tri yang semalam tampil juga di Rakyat Bersuara. Ya, saya duga dia tampil di Rakyat Bersuara biar dapat cuan gitu, biar dapat duit. Kan kalau diundang TV dapat cuan teman-teman. Apalagi kemarin dia baru saja ngemis-ngemis minta donasi gitu. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya Bang Tri, penulis Jokowi Undercover 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu. Untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Gitu. Aduh. Bilang aja donasi buat hidup, donasi buat makan. Gak usah ada embel-embel. Saya akan mericik kembali lokasi-lokasi tentang dimana saya menulis buku itu. Gak usah ada embel-embel begitu. Bilang aja, Pak, Bu, minta donasinya. Saya mau hidup, saya mau makan. Setelah keluar dari penjara, saya gak ada kerjaan, saya gak ada duit. Itu aja ngomongnya, jujur gitu. Gak usah embel-embel. Aduh, gak serang Jokowi gak makan kau. Terima kasih. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak. Kejadian saat jeda rakyat bersuara. Undang Anda. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia nyatakan saya. Dia Bang Tri. Dia tidak penjilat. Kata dia penjilat. Siapa kata penjilat? Dia tidak penjilat. Balik satu lagi. Amin. Rakyat bersuara. Oke. Wah, momen fisik. Gak boleh, udah gak boleh. Momen fisik. memang dirimu siapa? Udah Bang. Dirimu siapa? Udah. Momen fisik ya kan? Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Udah, Pak. Dengan cara terpaksa saya Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada enggak? Timnya ada. Ya, Pasti, Pak. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Mau mukul ya kan? Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Di sini boleh fisik ya kan? bicara soal debat argumentasi, ya.
Oke, bukan soal fisik. Betul banget. Saya nggak mau. Usir aja Iman, usir orang kayak gitu tuh, nggak bisa debat dia, cuma mau berantem dia, usir aja keluar. Ah, emang gerombolan pembenci. Ya, coba nggak ada yang mau, Bang. Ya. Kacamata ya, kacamata ya. Kacamata. Jadi ijazah, foto ijazah berkacamata itu satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Serius Dan kau? satu-satunya UGM, ijazah UGM. Serius Ya. kau? Nah sekarang itu tadi sudah saya baca semua mulai di UI, ITB segala macam sampai sekarang itu tidak dibolehkan berkacamata. Nah UGM ya untuk menyesuaikan foto ijazah berkacamata Jokowi diubahlah aturan itu entah mulai kapan. Karena tahun 98 saya lulus teknik elektro UGM itu nggak boleh itu sama sekali tuh, pantang. Serius kau? Nah, sekarang yang kita baca syarat yudisium di UGM itu boleh berkacamata asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata apa? Hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Asbun orang ini. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya banyak kali pun cerita orang ini. Dilarang menggunakan kacamata, apalagi di ijazah. Serius kau? Foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi, ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata, apalagi UGM. Serius kau? Foto di SIM saja nggak boleh kacamata, foto di KTP nggak boleh berkacamata, foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM Anda cuma melarang kacamata hitam saja, kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata supporternya datang tuh. Berarti. Aduh, inilah ya orang-orang ya. Saya tuh nggak ngerti teman-teman. Memang kalau kita sudah benci kepada seseorang, apapun data fakta yang kita lihat itu tidak akan benar dan tidak akan kita bisa terima dengan baik gitu. Setelah ini kita lihat ya, ada beberapa foto ijazah yang berkacamata. Tapi Roy Suryo langsung mengelak gitu. Rizwan langsung diam. Kicep dia. Nggak tahu harus ngomong apa teman-teman. Emang orang ini nggak jelas. Mana bisa saya bawa? Lah ya Pak, satu lagi. Satu lagi. Dari anu biasa mengirimkan ini. Saya meragukan. Saya meragukan. Pakai kacamata kan? Pakai kacamata. Bukan. Saya nggak ada masalah itu. Sebagai lulusan UGM asli, saya meragukan ini. Harusnya ada embosnya, harusnya ada watermarknya. Semua ijazah, ya kan? Atau semua fakta yang dibuka di Rakyat Bersuara tidak akan pernah mau diterima oleh Roy Suryo CS. Bahkan dia meragukan ijazah orang loh. Dia meragukan ijazah orang. Dia ini sepertinya si paling tahu tentang UGM, si paling tahu tentang administrasi UGM, si paling tahu tentang ijazah-ijazah UGM. Ini memang orang nggak jelas teman-teman. Jadi jangan kalian percaya apapun omongan yang keluar dari mulutnya orang-orang ini. Bau semua teman-teman omongannya. Kalau nggak ada, saya sanksi. Gini aja, apa yang dikatakan itu haknya. Iya. Haknya dia. Enggak ada embosnya, nggak ada kacamatanya. Apapun aja. Itu Mas Roy, ini kan ini loh. Coba cek kacamata rektornya. Bukan soal kacamata, bukan soal kacamata. Ijazah itu sama dengan ijazah Jokowi. Kacamata. Bukan soal kacamata. Bang. Ngelak dia loh. Itu kacamata. Ya oke. Ngelak dia loh. Kacamata, satu tidak ada emboss atau watermarknya. Ya. Oke. Embos nggak ada, watermark nggak ada. Aneh. Pramuka.
Ya, oke. Aneh. Ada pertanyaan. Saya sebetulnya masih ada Bang Iman ya. Satu lagi ada? Satu lagi ada? Belum Satu lagi. mendapatkan izin. Saya belum Boleh? mendapatkan untuk izin untuk namanya bisa nggak dimasukkan karena belum dihitamkan namanya. Oh iya nggak Ada bisa. embosnya nggak? Jangan proses dulu. Ada watermark bagus. Kalau ada Ada. watermarknya tampilkan aja. Ada. Ada Ya embos, udah. ada watermark. Nama kan saya nggak boleh. Oke, jangan. Berarti ada Kita nama harus orang. Saya disclaimer tunjukkan Mas aja, Roy, Iman. harus namanya harus tutup Ya. dulu. Ya. Ya. Gitu loh. Tapi sebentar. Itu tahun berapa itu? 88. 88. Tapi kok ini nggak ada? Ini udah beda dong. Ini tahun 2000-an, Mas. Ini tahun 2002, Mas. Oh, tahun 2002 ini. ini yang baru nggak ada berarti. Baru ini. Ini baru Tampilkan ini. deh. Kalau Gitu nggak loh. tampilkan kita mana Ya, bisa oke. lihat cuman dari handphone. Nanti ngelak lagi, objek buat ngelak ditulis lagi. Satu. Bisa Nggak dia ada begitu. watermarknya. Satu. Nggak ada embosnya. Biasanya nama rektor itu di kiri, nama dekan di kanan. Biasanya Itu tahun berapa, kan. Mas? Itu tahun Udah ya 2000-an. ini aneh aja udah. 2000 Biasanya. Aneh. Intinya 2002. nggak ada yang bawa ini Anda harus itu di diteliti tahun lagi. berapa? Nggak ada embos, nggak ada. Nah. Nggak ada Ini embos, nanti nggak ada harus watermarknya. diteliti lagi. Oke, Udah. baik. Apakah ini asli? Ya, saya Atau- meragukan. Oke, baik. Saya meragukan. Pokoknya kalau ada fakta yang bisa mematahkan argumentasi ataupun penelitian abal-abal mereka ini, teman-teman, pasti dibilang diragukan, pasti dibilang nggak jelas sumbernya. Emang begitu senjata mereka untuk keluar dari apa ya, desakan-desakan bahwa ataupun fakta-fakta yang mengatakan bahwa mereka ini ya nggak bisa ngapa-ngapain, penelitiannya abal-abal. Coba lihat dari Rismon nggak ngomong apa-apa kan. Padahal tadi dia yang paling ribut soal kacamata. Dia yang paling vokal soal kacamata. Sekarang dia nggak ada suara kan? Nggak ada suara kan? Nah itu teman-teman. Kelihatan mana orang yang berisi otaknya, mana yang nggak berisi. Nah jadi ya jangan percayalah sama omongan-omongan gerombolan peneliti abal-abal ini. Pemerintah bakal bikin program magang untuk 20.000 fresh graduate. Kira-kira anak abah ikutan juga nggak ya? Kan paling enak menjilat ludah sendiri kayak abahnya, no. Ada nggak teman kalian ataupun di lingkungan kalian yang kayak sebenci itu sama presiden, mengujar kebencian sama presiden, tapi kalau ada program-program dari pemerintah seperti ini, mereka nomor satu. Itu kayak gitu tuh kejadian di dunia nyata, guys. Gua alamin sendiri. Ada anak abah fanatik tuh sampai-sampai memutus silaturahmi sama gua hanya gara-gara gua mendukung Prabowo. Nah sebelumnya kita bahas dulu yang ini. Ini yang bener, masa ada magang di pemerintahan nggak dibayar? Itu ada ceritanya, guys. Nah tapi kali ini gue yakin ini gara-gara Pak Purbaya juga nih. Kalian magang di pemerintahan itu dibayar selama 6 bulan. Dan ini terbuka untuk semua fresh graduate hingga 20.000 orang. Nah kita baliklah ke anak abah. Kita udah temenan puluhan tahun, tapi hanya gara-gara beda pendapat loh. Inilah setoksik itulah pengikut-pengikut Anies ini. Kocak emang anak abah ya. Bikin story menjelek-jelekkan Pak Prabowo lah, pemerintah lah, segala macam. Tahu kalian gongnya apa? Dia masuk ke pemerintahan. Dan itu jalur orang Sumba itu kocak banget. Sumba itu sama aja kayak kalian tuh, kayak abah kalian menjilat ludah sendiri. Memang cocok kalian. Maksud gue kayak udah bener-bener kayak Anies gitu. Kayak lu ngeludahin sumber tempat lu minum. Masalahnya mereka ini kayak bukan mengkritik bener-bener kebaikan, tapi bener-bener pembenci gitu. Nah, kalian ada nggak orang kayak gitu? Banyak. Selalu mencantumkan demi keadilan berdasarkan kebenaran yang maksa, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada majelis. Kami akan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan untuk mengganti majelis hakim, karena persidangan ini tidak akan pernah seperti yang tadi kami bacakan, karena hakim ini pula, majelis ini pula yang pernah menangani perkara kami PMH. Jadi secara resmi kami hari ini juga akan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan untuk mengganti majelis hakim. Karena kami mengingat 3 hal informasi hakim itu adalah hakim yang cerdas, jujur, jernih, dan pemberani. Ini menggugat ijazah Jokowi kan? Kami dapatkan kalau kami tetap diputus oleh hakim yang sama. Demikian sikap kami. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Waduh, ini ngapain lagi orang ini? Ngapain lagi dia? Minta ganti majelis hakim. Karena dianggap tidak netral lah, dianggap aduh, mau 1000 kali ganti majelis hakim. Kalau memang apa yang kalian perbuat itu tidak bisa diadili, tidak bisa diteruskan, ya nggak bakal bisa. Mau 1000 kali, mau 100.000 kali, aduh sama aja bos, sama aja. Kalian aja tuh yang terus-menerus mau memaksakan kehendak kalian. Aneh orang-orang ini loh. Dan tadi malam ya, Bambang Tri hadir di Rakyat Bersuara. Terus kalian denger nggak omongan-omongan dia selama tampil di Rakyat Bersuara? Nol besar. Kok bisa-bisanya orang yang katanya bergelar doktor, bergelar profesor, bergelar atau punya pendidikan yang tinggi, kok bisa-bisanya percaya sama orang yang namanya Bambang Tri?
Biasanya mereka percaya dengan informasi yang disebutkan Bang Tri. Paling kocak apa teman-teman? Bang Tri ngomong, guru Jokowi katanya ya, saya dapat informasi gurunya Jokowi bilang Jokowi itu nggak tes di UGM langsung masuk karena dia pintar. Nah, itu informasi yang dia berikan di Rakyat Bersuara semalam. Terus dia bilang lagi, tapi ada temen Jokowi yang tes sama Jokowi mengaku sama saya, Jokowi itu tes masuk UGM sama saya. Ya terlepas yang mana benar yang mana salah, intinya Jokowi masuk UGM, mau itu dia tidak ikut tes karena prestasi atau dia ikut tes, yang penting intinya dia masuk UGM, bos. Itu yang penting. Dan Anda bilang ya tadi ya, Jokowi masuk UGM tanpa tes. Itu informasi dari guru Jokowi. Tapi kemarin di Bali G, di Sentana, Anda ngomong katanya Jokowi itu tidak pintar, katanya Jokowi itu tinggal kelas. Ya korelasi informasi Anda itu di mana? Nggak ketemu, bos. Inilah ya orang kalau pikirannya sudah tidak jernih. Aduh, kayak inilah gerombolan ini teman-teman. Mengaku doktor, mengaku pendidikannya tinggi, tapi percaya dengan informasi si Bang Tri. Aduh. Dan tahu kalian apa? Beberapa minggu lalu Roy Suryo itu sempat protes. Saya nggak mau duduk sama orang yang berperkara. Nah, yang disebutkan itu adalah Bung Sylvester. Tapi malam tadi dia duduk sama orang yang bebas bersyarat yang sudah diadili dan dia percaya omongannya. Kan kocak. Kocak teman-teman. Aneh-aneh aja. Orang ini ditambah dia minta donasi, pakai embel-embel. Saya akan ngericek lagi tempat di mana saya mendapatkan informasi, menulis buku. Alalah, ngomong aja bos, saya minta donasi buat makan karena saya nggak ada kerjaan. Saya keluar dari penjara, nggak ada duit. Jujur aja gitu, luas aja ngomongnya, nggak perlu ada embel-embel menyerang Pak Jokowi. Anda nggak nyerang Jokowi, nggak makan sepertinya ya kan? Aduh, ya salam orang-orang ini ya. Ya sabar teman-teman, sabar. Kita lihat mereka ini sebagai lelucon aja, badut-badut gitu ya kan. Kita jadikan mereka bahan tertawaan aja, bahan refreshing. Jangan terlalu tegang teman-teman, jangan terlalu tegang. Karena ya apa yang mereka omongkan itu ya nol besar di kepala kita semua. Nol besar, nggak ada nilainya. Tunggu saja nanti di pengadilan. Dan satu lagi faktanya ya, katanya mereka tidak takut, katanya mereka berani. Saya tidak bisa digertak dengan bui. Tapi kok si Rismon minta SP3 beberapa minggu lalu. Kok kau minta SP3, Rismon? Kalau kau yakin dengan penelitianmu, ya tunggu saja itu proses hukum sampai ke pengadilan. Buktikan di pengadilan, itu baru gentle. Ini belum selesai di pengadilan, belum selesai soal pembuktian ijazah Jokowi di pengadilan. Lari ke ijazah Gibran. Emang orang ini gak ada kerjaan gitu ya kan. Mungkin begitu cara dia cari duit teman-teman. Tapi udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.